Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Saham bersama saya Rizky, founder dari Guru Saham. Jadi pada video kali ini kita bakal coba bahas 3 saham yang lagi rame-ramenya hari ini ya. Jadi ada saham WinAir, terus ada saham Friend, sama saham Bumi tentunya. Dan pertama kita bakal bahas saham WinAir. Jadi untuk saham WinAir sendiri, seperti kita bisa lihat di sini kita ada chart saham WinAir. Di mana dia itu terakhir hari ini naik sebanyak 17%, dan yang juga di pada hari sebelumnya dia naik sebanyak 18%. Jadi totalnya itu udah di atas 30% ya, jadi 35%-an. Nah, kita sekarang melihat gimana perkembangan saham WinAir dan apakah akan masih bisa pesta besoknya, apakah bandarnya udah selesai, udah kabur gitu ya. Makanya kita coba lihat untuk WinAir sendiri, kita bisa melihat di sini ada fase akumulasi ya. Kita bisa lihat di sini ada fase akumulasi dari 8 Juli sampai 22 Juli. Nah, di fase akumulasi ini tentunya para market makernya mulai mencicil dari kepanikan para retail, dan ya kita bisa lihat di sini untuk WinAir sendiri. Bentar. Untuk masa akumulasinya itu kan kita bisa lihat dari 8 Juli sampai ke 22 Juli. Kalau kita bisa lihat dari 8 Juli ke 22 Juli. Nah, di sini kita bisa melihat adanya akumulasi ya. Kita bisa lihat dari sini, dari sumerinya ada top 3, top 5 dia big akumulasi, data-ratanya dia big akumulasi. Jadi ada akumulasi di mana buyernya cuma 22 sedangkan sellernya 42. Ini menandakan ini market maker ya, karena market maker ya bakal lebih sedikit buyernya, karena seller itu kan retail ya. Retail itu dari berbagai macam broker, dan tentunya bakal rame-rame gitu. Jadi bayarnya cuma 22, tapi dia melakumulasi gitu kan. Kok aneh ya, bayarnya sedikit tapi melakumulasi? Ya itu karena market makernya ya paling cuma 5, 3, 4 broker yang digunakan gitu ya. Lalu average-nya waktu melakukan akumulasi itu 52. Jadi kan ini sempat ditahan ya di masa akumulasi ini di harga 52, di mana retail pada takut, pada panik, mereka jual, ditampung tuh sama si bandarnya. Sehingga terkumpullah oleh si TF itu di 3 miliar, terus ZP ada 1,8, terus ID 1,7, dan MG di 1,5. Sedangkan penjualnya kita bisa lihat sendiri, ada YP, ada XC gitu ya, ada CC, dimana yang sering digunakan retail ya, apalagi XC gitu. Oke. Setelah adanya fase akumulasi, nah di sini ada markdown. Jadi harga dinaikkan untuk menarik peminat retail gitu ya, dan bandarnya itu pun bisa jualan. Ya, dari teorinya seperti itu. Namun kita coba lihat, kita bisa lihat di 25 Juli aja. Kita coba lihat dulu 25 Juli. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ZP dia masih akumulasi, yang juga akumulasi saat masa eh, masa ini ya, masa akumulasi. Dan MG ternyata udah mulai jualan-jualan, karena MG ini sifatnya memang dia itu scalping ya. Jadi beli hari kemarin bisa jualnya besok, atau bahkan di hari itu dia langsung jualan. Jadi dia nggak ngehold ya. Sedangkan di sini untuk si yang lainnya ternyata dia juga, si TF ini juga mulai jualan pada tanggal 25. Dan ide juga tadi udah beli juga masa akumulasi ya, dia juga ternyata juga jualan juga. Jadi sama dengan MG, dia besoknya langsung jualan ketika selesai akumulasi. Jadi mereka itu pada hari pertama markdown, mereka itu udah mulai jualan gitu ya, udah mulai jualan.
tapi barangnya apakah udah habis gitu ya. Ternyata belum gitu ya, karena kalau kita lihat lagi, kita ambil panjang lagi ketika masa turunnya ini, mereka sebenarnya juga mulai ngumpulin ngumpulin dan diperpanjang lagi di masa konsolidasi di harga 52-an gitu ya. Pas harga naik, besoknya ternyata hari ini juga naik, dan kita lihat apa yang terjadi. Yap, masih jualan ya di sini. MG masih sisa 700 juta, mereka masih jualan di 68, di mana average mereka itu 52 ya, dan mereka berhasil jualan di 68. Jadi wow, banyak banget ya keuntungan dari MG gitu. Juga ada ZP juga di 67 berhasil jualan dengan valuasi yang lebih gede di 4 miliaran. Um, Sedangkan di sini juga ada PG yang kemarin juga mulai ikutan di tanggal 25 ketika markdown, dan besoknya langsung jualan. Tapi di sini harganya tetap masih naik tinggi. Ya, tapi di sini udah mulai jualan, dan di sini kita bisa lihat udah distribusi ya. Kalau kita masukin tanggal 25 ke 26 ya, itu sama saja dia masih distribusi gitu ya. TF juga yang kemarin kita lihat ketika masa konsolidasi ini, akumulasi ini, dia juga akumulasi, dan di 25-26 ketika harga naik mereka udah jualan. Sedangkan di sini ada SH yang beli gitu ya. Namun memang WinR ini apakah saham yang bagus kita hold? Kayaknya enggak, karena kalau kita bisa lihat di sini WinR ya, WinR itu underwriter-nya itu SH ya. SH, dan ya kalau kita bisa lihat dari 25 April hingga 26 Juli ya sekarang. Nah, itu SH ya sebagai partisipan admin dan underwriter-nya juga tentunya, dan disertai teman-temannya. Mereka itu udah jualan, yang dimana IPO-nya itu 1,5 miliar lembar, dan dimana kalau kita bisa lihat lagi itu rupiahnya itu cuman sebesar 30 miliar ya, 30 miliar, sedangkan mereka udah berhasil jualan di 56 miliar. Jadi mereka udah lebih banyak banget yang mereka jual ya. Banyak banget tentunya, mungkin aja dari direksi-direksi WinR juga jualan tentunya melalui SH. Dan yang pembelinya kita lihat itu XC retail ya. Jadi retail yang ngambil, market maker yang jualan dan dapat untung gitu. Oke. Untuk WinR sendiri sih kurang lebih seperti itu. Mereka udah mulai distribusi ya. Jadi besok apakah naik atau turun, walaupun kita analisa dia ternyata distribusi ya, tetap aja terserah bandarnya mau gimana besoknya. Saya nggak bisa mastiin dia naik atau enggak, tapi nggak menarik lagi, kurang menarik karena udah distribusi ya. Udah distribusi ya, mau diapain lagi ya. Kita nggak bisa dengan harapan dong, kita bisa lihat dengan angkanya ternyata mereka distribusi. Jadi untuk seperti itu ya WinR. Tapi ada yang menarik juga sih WinR di tanggal 26 ini, 26 ketika ini April, Juli 26. Ini kan ada akumulasi ya, ada MG dan lain-lainnya, kawan-kawannya ada ZB. Tapi di sini SH dia ada net buy si underwriternya. Nah, nggak tahu ya kenapa dia net buy. Kalau kita lihat dari tanggal 25 juga mereka net buy itu 2,4 miliar. Nah, ya si underwriternya malah beli lagi ketika ada partai-partai yang di luar itu udah jualan, mereka ngumpulin lagi. Wah, nggak tahu, ini misteri ya. Apakah ya udahlah ini yang trading biarin aja dapat untung sekarang ya, SH nampung lagi gitu. Nggak tahu juga ya. Untuk WinR ini misteri. Semoga ya, jadi menarik ya untuk kita lihat besok apakah dia terjun ARB ya, atau ditahan gitu harganya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Bumi. Nah, Bumi. Nah, ini nih Bumi.
yang lagi ngetop-ngetopnya nih hari ini bagi para trader, dan top volume juga ya hari ini dengan semua. Kita bisa melihat di sini bumi rally-nya panjang banget dan pada hari ini tinggi banget ya, 15%, dan volumenya ya diikuti dengan volume yang banyak banget ya, bercampur ya, ada market makernya, ada retailnya. Dan untuk tanggal 26 ini di sini ada BCA net sell 23 tapi KZ dia 60 net buy ya. Duh, ini ternyata di sini juga masih akumulasi ya kalau dari rumusnya dari top 5, top 3 dan average-nya itu masih akumulasi ya, karena kita lihat sendiri di sini ada KZ, ada MG yang masih net buy. Jadi bumi ini masih menarik untuk kita lihat ya. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk saham bumi juga um, itu volumenya berbeda banget ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini kan dia sempat turun, terus di sini ada akumulasi, cuman akumulasinya nggak terlalu gede. Dia sempat naik tapi turun lagi, tentunya ya hanya ngambil keuntungan sedikit aja. Namun bedanya sekarang itu dia volumenya dari awal konsolidasi itu udah bergejolak gitu, udah bergejolak, dan sekarang udah mulai markdownnya, jadi bisa saja dia lebih tinggi ya dari ini kenaikan sebelumnya, karena dibarengi dengan volume yang gede banget, jadi bakal volatil banget. Apalagi dimeriahkan sama si MG ya, sama MG yang sering scalping gitu ya. Dan ya seenggaknya ya mungkin bisa sampai 149 gitu ya, dan itu bakal agak berat ya kalau di atas itu, karena butuh dana yang gede banget untuk ngangkat bumi ya. Apalagi ada yang bilang sampai ke 300 lah. Kalau sampai 300 nanti valuasinya malah bakal sama dengan ITMG, malah 40 triliun kalau nggak salah ya. Duh, apa nggak ada yang mau ngangkat bumi setinggi itu? Ya mungkin aja kalau bandarnya punya duit gitu ya. Tapi intinya bumi masih menarik ya, masih menarik banget untuk kita lihat gitu. Terus ada friend, kita lanjut aja ke friend. Nah, untuk friend sendiri kita bisa melihat di sini, saya sebelum buat bikin video ini juga sempat ngelihat ada, kita ambil aja analisa teknikalnya dari KOMY ya. KOMY yang memang dari sebelumnya udah ada, kemarin juga hadiri acara friend ya kalau nggak salah ya. Jadi ya intinya di sini untuk friend sendiri, uh, kalau daily dia ada di sini uh, ada pattern. Bentar. Sorry, saya ambil daily ya. Daily di sini bentar. Jadi ada pattern ascending triangle ya, ascending triangle yang dianalisa oleh KOMY. Kita bisa lihat dari sini, terus di sini ketika dia turun juga adanya divergen dengan MACD-nya gitu ya. Ketika ini turun, MACD-nya naik, ada divergen. Jadi menarik ya sebenarnya untuk friend, karena kalau kita lihat dari bandarmologinya untuk hari ini ya tidak ada distribusi yang besar-besaran. Malahan di sini broker-broker andalan kita, MG, XA gitu ya, sama AZ juga, AI itu masih akumulasi net buy, sedangkan retail-retail kayak XC gitu juga ada YP gitu ya, udah mulai banyak yang taking profit ya. Tapi kalau kita bisa lihat ya kesimpulannya average-nya ya akumulasi normal, jadi ya belum ada distribusi. Jadi friend masih menarik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa analisa lagi dari brokers Tumeri di hari-hari sebelumnya, tapi kita nggak bakal ngecek. Kayak saya udah ngecek ya, udah ngecek. Cuman ya intinya friend ini masih oke. Belum ada distribusi besar-besaran, jadi masih menarik, masih volatil besoknya. Apalagi kalau masih ada MG ya yang rajin scalping. Kalau kita lihat dari weekly, memang lebih bersih lagi tuh ascending triangle-nya tuh, ascending triangle-nya, dan sini dia boom, dia breakout, dan volumenya memang diikuti volume yang gede banget ya, karena ya bersatu juga di sini. Mungkin ada
retail gitu ya yang masih ngikut ya, bandarnya juga tentunya, sehingga ini volumenya gede banget transaksi hari ini, sehingga friend masih menarik untuk dicek. Jadi saran saya sendiri, kalau rekan-rekan yang belum dapat barangnya dari bawah, kalau mau trade boleh aja scalping gitu ya, scalping. Tapi kalau untuk hold agak sakit ya, karena kalau kita beli harga di atas, kita udah ketinggalan terus kita kejar, ketika harganya turun, psikologis kita bakal terganggu. Walaupun mungkin dia bakal naik lagi gitu ya. Tapi ketika kita beli di atas dan menahan hold itu, kadang kita nggak kuat untuk menahan dan malah cut loss. Baru harganya naik lagi. Nah itu yang sering terjadi kan ya, kita jual harganya naik lagi. Nah, itu karena dia beli di pucuk. Beda dia kalau beli di bawah. Misalnya di sini ada tweezer bottom, dia udah mulai beli duluan. Ketika dia hold ya dia merasa nyaman gitu. Karena ketika harga naik ya aman aja gitu. Makanya ya untuk friend kalau mau scalping boleh aja karena masih volatile ya. Karena di sini masih ada MG yang masih net buy, masih bakal uh, berkeliaran di friend. Bumi juga tadi ada akumulasi yang masih bisa berkeliaran untuk scalping, tapi dengan harga yang tinggi banget. Kalau teman-teman hold, nanti kalau dia koreksi dulu sakit banget rasanya gitu, bisa nggak enak. Makan nggak enak, nah ya sebagai macamnya. Tentu kan mungkin ada yang pernah merasakan ya, saya sendiri dulu juga pernah merasakan. Tentunya ya wajib ya kita merasakan biar kita bisa belajar gitu. Jadi ya saran saya kalau harga udah naik ya ini kan cuman untuk analisa aja, jadi rekan-rekan jangan malah langsung beli. Saran saya sih cari saham lain yang mungkin masih di bawah gitu, yang masih fase akumulasi ya. Contohnya ya misalnya kayak WinR tadi ya. WinR itu kan kalau kita bisa lihat memang kalau kita ambil pelajaran ketika harganya udah turun banget, kita bisa melihat di sini ada volumenya itu net semua ya, net by hijau semua. Jadi di sini tuh ada kelihatan tuh fase akumulasinya. Mungkin kalau teman-teman bisa pakai stock screener ya, yang untuk volume gitu ya, untuk frekuensi spike bakal ketemu nih WinR, sehingga besoknya langsung diajar gitu ya. Ketika teman-teman ngambil di 52 sama bandarnya kan tadi 52 ya untuk WinR, ketika harga naik ya temen tuh enak banget gitu, jadi santai banget gitu. Mau dikoreksi dulu ya udah, kita udah taking profit sebagian. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga rekan-rekan nggak nyangkut ya, nggak FOMO, tapi mau scalping yang boleh-boleh aja karena masih volatile. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang bertanya langsung di komentar aja, kita diskusi di komentar atau juga di Instagram Guru Saham juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya.